di sini mungkin sedikit mengganggu waktu Ibu. Ya, tidak apa-apa Bu. Ini Bu berkaitan dengan tugas yang harus saya laksanakan di program guru penggerak. Saya ingin sedikit berdiskusi mungkin dengan Ibu. Barangkali Ibu memiliki pengalaman yang bisa di-share kepada saya mengenai permasalahan yang pernah Ibu rasakan selama Ibu menjadi kepala sekolah, di mana apakah itu termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Siap. Ya, permasalahan itu banyak ya, kasus di sekolah, apalagi kasus orang tua, kasus murid, dan kasus guru gitu di sini. Nah, kita kaitkan dengan guru saja ya. Nah, yang pertama ada kasus kedisiplinan gitu ya. Yang kedua tentang metode pembelajaran yang masih konvensional, belum digitalisasi. Boleh Ibu mau mengangkat yang mana? Saya sih mungkin melihatnya dari sisi kedisiplinan Bu ya Bu. Boleh. Kedisiplinan ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi bahwa permasalahan kedisiplinan itu berkaitan dengan dilema etika? Nah, waktu saya ditempatkan di sini 22 Februari 2022, saya itu melihat gitu ya, bagaimana situasi kondisi di sekolah ini, terutama tingkat kedisiplinan guru gitu. Ketika masuk ke kelas, ketika masuk ke sekolah kan harusnya pukul 7 gitu ya. Tapi yang datang ke sini pukul 8 baru muncul, setengah 8 baru muncul ke sekolah. Terus juga ada yang pulang sekolah lebih awal gitu, pukul 10. Ada ya, kalau misalnya ada kepentingan lain sih tidak apa-apa, tapi saya lihat gitu, kok kenapa ya sering sekali gitu pulangnya lebih awal gitu ya, lebih cepat, padahal pulang itu pukul 1 atau pukul 12 gitu ya, maksimal pukul 1 gitu di sini itu. Nah, saya analisis gitu ya, mengapa ini terjadi seperti ini. Saya berkomunikasi dengan rekan-rekan di sini, mengapa hal ini terjadi. Ternyata dari dulunya gitu, kurang ada penekanan, kurang ada ketegasan dari kepala sekolah yang dulu membiarkan hal ini terjadi. Yang penting guru-gurunya mengajar gitu, terus melaksanakan tugas sesuai tupoksinya gitu. Padahal yang kita harapkan bukan hanya itu, anak-anak sudah masuk ke kelas, tapi gurunya tidak ada gitu. Apalagi sekolah di sini itu kurang guru Bu. Iya, otomatis kan kalau misalnya tidak ada jadwal mengajar, tapi wajib ke sekolah karena kelas yang kosong mau diisi sama siapa kalau tidak sama kita-kita. Malahan saya juga kadang-kala mengajar gitu. Juga mengajar karena kekurangan guru itu ya Bu. Nah, berarti itu berkaitan sekali tingkat kedisiplinan para guru di sini dengan dilema etika ya. Terutama kita akan menerapkan karakter yang baik dan budaya positif di sekolah ini. Bagaimana kita menjadi teladan bagi para siswanya, sedangkan kita sendiri tidak memberikan teladan yang baik bagi warga sekolah. Nah, banyak juga gitu. Banyak juga masukan dari orang tua gitu terkait kedisiplinan ini. Saya juga kan berbincang-bincang tidak hanya dengan rekan di sekolah ini, tapi saya juga ngobrol gitu, sharing dengan orang tua, dengan komite sekolah, memang seperti ini. Terus tetangga di sini, kelurahan juga gitu. Tapi ngobrol santai, tidak langsung bagaimana sih kedisiplinan gitu. Kalau masuk di sekolah ini jam berapa gitu. Terus gimana seneng gak belajar sama guru-guru gitu. Terus juga pas masuk sekolah di sini jam berapa, terus pulang sekolah jam berapa, terus guru-gurunya gimana nih ketika ngajar. Nah, padahal itu pancingan-pancingan untuk menggali informasi gitu ya. Nah, dari sana alhamdulillah banyak masukan-masukan dari orang tua. Oh, ternyata memang kata orang tua seperti itu. Itu masuk ke dilema etika menurut saya.
Jadi memang identifikasi yang dilakukan oleh ibu berarti mulai dari melihat kondisi, situasi kondisi, kemudian juga berdiskusi dengan masyarakat sekitar gitu ya. Nah, selama ini dalam ibu ketika sudah mengambil suatu keputusan gitu ya Bu ya, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan gitu ya, kepentingan yang sama-sama memiliki nilai kebajikan, seperti apa ibu menjalankan keputusan itu? Iya, saya itu setelah menganalisis gitu, sharing, komunikasi, nah dari hasil beberapa temuan itu saya menjadwalkan untuk rapat. Nah, rapat dinas di sekolah ini biasanya dilakukan 1 bulan sekali, kecuali kalau ada hal yang urgent, maka hari itu juga saya melakukan rapat gitu. Nah, saya melakukan rapat, dalam rapat tersebut dimusyawarahkan, dibicarakan tentang kesepakatan, komitmen dan kebijakan yang akan saya terapkan di sekolah ini. Karena pas waktu awal saya kesini tidak langsung menerapkan kebijakan secara 100% dan secara menyeluruh gitu, apapun juga kan harus bertahap gitu. Dalam rapat tersebut dibuatlah kesepakatan dan komitmen bersama untuk memajukan sekolah ini. Jadi hal-hal apa saja yang harus ditingkatkan dan perlu diperbaiki di sekolah ini gitu. Terus juga saya membicarakan bagaimana kesepakatan bersama untuk masuk sekolah jam berapa, terus pulang juga jam berapa. Alhamdulillah terbentuklah kesepakatan bersama gitu, komitmen bersama juga gitu dengan semua pihak. Kalau masuk pukul 7, nah anak-anak kalau belum masuk ke kelas kan pukul 7 gitu. Jadi kita itu pukul 7 kurang seperempat atau 7 kurang 10 itu sudah ada di sekolah. Kalau misalnya penjaga mah setengah 6 atau jam 6 sudah ada di sini. Nah, alhamdulillah penjaga sekolah juga sekarang udah rajin-rajin, alhamdulillah ya. Udah sholat subuh teh langsung ke sini beliau mah. Dulu mah nggak gitu katanya, jarang ke sekolah juga. Alhamdulillah sekarang mah rajin ke sekolah. Terus ibu juga ini, ibu yang dari Tanjung Kerta jauh banget gitu ya. Sekarang tuh rajin setiap hari ke sekolah. Ada saya sedih. Sama-sama orang Tanjung Kerta. Sekarang tuh pada rajin-rajin. Alhamdulillah. Pulang juga kan ke sana mah susah angkot ya. Jadi saya tidak menyalahkan semuanya gitu ya, mengapa hal ini terjadi. Konfirmasi juga kan dalam rapat tersebut mengapa ini sampai kesiangan atau misalnya pulang lebih cepat gitu ya. Ternyata kendalanya misalnya angkot, terus juga ada kepentingan lainnya. Tapi alhamdulillah sekarang mah merubah semua itu gitu ya, ke arah yang lebih baik dan menempuh budaya positif itu ya, mewujudkan budaya positif. Jadi udah komitmen, kesepakatan, diambillah kebijakan dari saya seperti itu. Jadi masuk pukul 7, adapun guru dan penjaga sekolah beserta saya pukul 7 orang itu sudah ada di sekolah dan menyambut para siswa gitu. Nah, jadi tiap pagi itu guru-guru menyambut para siswa di kelasnya, di kelasnya masing-masing. Gitu. Nah, itu untuk langkah atau prosedur yang biasa ibu lakukan, biasanya seperti apa dalam penyelesaian permasalahan? Ya, jadi langkah-langkah yang saya terapkan itu, jadi saya tidak mengambil tindakan sendiri, tidak mengambil kebijakan sendiri. Saya selalu menjalin komunikasi dengan warga sekolah ini, berkolaborasi juga, terus juga memusyawarahkan apapun kegiatan atau program yang saya lakukan gitu ya. Karena kalau misalnya saya mengambil keputusan sendiri itu salah gitu, tanpa ada konfirmasi atau musyawarah dari semua pihak gitu. Termasuk komite sekolah juga saya libatkan supaya tahu gitu apa yang saya terapkan di sekolah ini. Alhamdulillah kalau misalnya kita berkolaborasi terus juga bermusyawarah dalam hal apapun, tidak akan hasilnya tidak akan terpaksa gitu. Betul. Warga sekolah itu jadi enak di saya, enak juga di mereka gitu. Jadi apapun yang dilakukan memang kalau dari hati itu lebih nyaman Nah, gitu ya. betul.
Nah, dari hal-hal yang selama ini Ibu sudah laksanakan, kebijakan-kebijakan yang Ibu sudah terapkan, apa nih yang menurut Ibu paling efektif ketika dalam pengambilan keputusan itu? Yang paling efektif menurut saya kesepakatan bersama. Ya, jadi adanya kesepakatan bersama, kolaborasi dan komunikasi yang baik. Nah, memang kesepakatan, kolaborasi juga ditunjang dengan komunikasi yang baik. baik. Betul. Tanpa adanya komunikasi nanti ada miss. Iya, semuanya juga tidak akan terlaksana dengan baik kalau tidak ada komunikasi yang baik. Ya. Betul sekali Ibu. Ibu mohon maaf ya, terima kasih atas semua yang Ibu jelaskan. Di sini saya juga mau tahu nih Bu, apakah selama ini dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang Ibu terapkan, ada nggak Bu tantangan yang Ibu rasakan dalam menjalankan keputusan ini? Ada Bu, tentunya ya. Banyak sekali awal-awal sih iya ya gitu ya, beberapa orang masuk pagi gitu ya. Terus juga ada juga yang sampai keteteran gitu di rumahnya karena banyak aktivitas kan. Kalau perempuan mah ya ngurusin keluarga dulu, anak dulu gitu ya. Seperti ada yang kepaksa lah gitu ya. Ibu udah nggak terbiasa gitu. Tapi saya menyambutnya dengan hangat, dengan senyuman gitu. Tidak ibu kesiangan, enggak saya enggak seperti itu. Jadi bertindak ramah gitulah saya terhadap siapapun. Karena kalau misalnya kita penuh petugasan dengan penekanan dan pemaksaan, itu mereka tidak mau berubah, terus juga tidak ada kesadaran kan untuk melakukan perubahan gitu. Terus juga yang selanjutnya, tantangan selanjutnya tadi ketika pertengahan mulai ada kemerosotan lagi, ada lagi gitu. Nah, itu lagi diingatkan lagi sama saya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, kata saya untuk meningkatkan citra sekolah gitu, untuk memajukan sekolah juga, terus menambah kepercayaan, karena ini ada kemerosotan juga dari jumlah peserta didik gitu, dan ada imbasnya gitu. Nah, saya mengingatkan kembali kepada mereka bahwa kedisiplinan ini penting, kata saya. Soalnya ini supaya menambah kepercayaan orang tua gitu, masyarakat, supaya banyak juga murid ke sini. Jadi alhamdulillah pas waktu kemarin bertambah gitu. Alhamdulillah. Terus juga sekarang teh ada penambahan yang pindah ke sini. Padahal deket ya, misalnya di Cileukra, di Sinang Raja kan dekat. Tapi mau pindah ke sini. Ya mungkin itu karena melihat kondisi dan juga kualitas yang sudah terjadi di sini. Alhamdulillah. Ibu, apakah Ibu ketika membuat suatu keputusan itu ada jadwal tertentu kah? Ataukah insidental kemudian diselesaikan pada saat itu juga di tempat itu juga, atau bagaimana sehingga dan prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Jadi kalau misalnya urgent, saya itu misalnya harus sekarang rapat sekarang, baik melalui daring maupun luring gitu, Jimit biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya tidak urgent, masih ada jeda waktu, misalnya sekarang ada pengumuman atau kasus gitu atau masalah, 2 hari kemudian atau 1 hari kemudian saya melakukan rapat di sini. Jadi dijadwalkan, di-share melalui grup bahwa hari Senin tanggal berapa gitu, pukul berapa kita akan mengadakan rapat, karena ada beberapa hal yang harus dibicarakan. Rapatnya juga saya tidak mengganggu jam pelajaran, jadi pulang sekolah atau istirahat. Kalau misalnya sedikit yang akan dibahas, istirahat. Kalau misalnya lama, saya pulang sekolah. Jadi jangan mengganggu jadwal pelajaran. Tapi kalau misalnya urgent, lewat Jimit aja gitu. Jadi Jimit. Jadi diusahakan semuanya mahir Jimit atau gitu. Jadi melek teknologi gitu. Iya, betul. Jadi Ibu mah apa ya, kalau misalkan itu satu hal yang urgent maka langsung diselesaikan. Jadi tidak boleh ditunda-tunda.
Iya, apalagi masalah yang pelik gitu ya. Nah dari apa yang ibu selesaikan, permasalahan yang sudah ibu selesaikan, menurut ibu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang menurut ibu membantu ibu untuk mempermudah menyelesaikan permasalahan tersebut? Alhamdulillah, yang membantu itu banyak, bukan hanya seseorang. Jadi semua di sini terlibat gitu. Kalau misalnya ada hal apapun, teman-teman di sini tidak hanya yang muda gitu, yang tua pun ikut membantu. Karena saya itu kalau misalnya sendiri itu akan capek, terus kalau misalnya disaringkan kepada yang lain kan akan terasa ringan. Jadi semua warga sekolah saya libatkan dalam hal ini. Dari penjaga sekolah juga saya tidak mau gitu ya untuk meminta pendapat dari beliau, mama kalau misalnya ada ini gitu gimana ya baiknya. Nah gitu saya sering dengan penjaga sekolah gitu sebelum melakukan tindakan gitu, atau sebelum melakukan rapat gitu ya. Ada masalah apapun dengan guru PJOK, guru PAI, terus komite sekolah. Terus saya juga kadang sharing dengan orang tua yang kompeten lah gitu ya, yang mumpuni gitu ya. Jangan salah pilih orang kan ya. Terus juga saya selalu sharing dengan Pak Kadis, Bapak Kepala Dinas gitu ke rumahnya, ngobrol santai. Terus Pak Kabin, Kabin SD, Pak Kasih juga gitu. Terus juga saya sharing dengan staf di BKPSDM gitu. Atau saya juga sharing dengan pihak LPMP karena alhamdulillah saya selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak LPMP. Kalau misalnya ada masalah ini bagaimana gitu. Terus juga dengan staf di kementerian, kebetulan ada suami Ibu Diah ya. Suami Ibu Diah sekarang di sini tinggalnya di Sumedang. Iya betul. Sharing, terus sharing juga dengan para dosen. Saya juga mengambil kebijakan di sini atau program-program sharing sama dosen-dosen UPI karena saya itu bermitra dengan UPI baru-baru ini, baru bulan kemarin. Nah, kami itu bermitra dengan UPI Kampus Sumedang. Jadi saya itu suka sharing. Gimana ya Pak, saya itu pertamanya kesulitan menerapkan program yang harus saya laksanakan di sekolah ini. Jadi beliau itu suka ngasih masukan gimana kalau misalnya menerapkan ini. Nah, alhamdulillah sekarang bangkit kembali gitu ya, Sukamaju ini. Padahal ini di kota gitu. Kadang nggak tahu Sukamaju tadi mana katanya. Teman-teman saya juga sama, alhamdulillah sekarang mah. Jadi dengan bermitra dengan banyak pihak, berdiskusi juga, sharing dengan banyak pihak itu juga memang sangat membantu berarti. Betul, iya ketika kita punya permasalahan atau kekurangan program. Iya. Oh hebat sekali Ibu. Saya juga melihat memang Sukamaju sekarang siswanya juga bagus ya Bu ya. Banyak siswa yang masuk ke SMP 5 juga, saya lihat memang kualitasnya juga alhamdulillah bagus ya Bu. Mudah-mudahan tengisin mudah-mudahan bisa lebih dipertahankan dan juga bisa ditingkatkan ya Bu ya. Ibu dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, tentu saja akan ada pelajaran yang Ibu rasakan dari semua hal kebijakan-kebijakan yang sudah Ibu ambil. Kira-kira seperti apa Bu pembelajaran yang Ibu rasakan dari semua hal kebijakan yang sudah Ibu ambil? Nah, pembelajaran yang berharga itu, jadi kita itu harus menjalin komunikasi yang baik dengan siapapun, terus juga harus berkolaborasi, jangan mementingkan ego ya, ego sendiri. Terus kita juga harus bermitra dengan orang lain. Terus juga kita itu tidak boleh mengambil kebijakan sendiri tanpa ada kesepakatan bersama. Terus juga yang lainnya kita harus harus meningkatkan kualitas di sekolah ini apapun resikonya, karena itu merupakan resiko jabatan gitu. Jadi pun apapun masalahnya pokoknya kita harus bisa menyelesaikan. Kalaupun misalnya tidak ada yang membantu,
apapun misalnya ya, kita harus mampu menyelesaikan semua itu karena merupakan resiko jebakan. Sesuai dengan resiko gitu Iya. ya. Ibu mohon maaf, ada satu pertanyaan yang saya lupa tadi untuk penyelesaian masalah yang kedisiplinan tadi. Kalau ibu mengambil dari keempat paradigma yang ada di apa namanya dilema etika gitu ya, di mana ada yang individu lawan kelompok, Iya. kemudian juga kebenaran lawan kasihan, kemudian kesetiaan apa kebenaran lawan keadilan lawan kesetiaan, kemudian juga ada jangka pendek lawan jangka panjang. Kira-kira paradigma apa yang ibu ambil dari hal-hal yang tadi? Menurut saya sih jangka pendek ke jangka panjang, karena ini kan prosesnya harus berkelanjutan, terus juga harus diterapkan kan setiap saat gitu kan. Nah, jangka pendeknya nanti terlihat kepercayaan dari masyarakat, jangka panjangnya kita akan selalu menjadi figur yang baik bagi semua pihak gitu. Dan ini apa namanya prinsip resolusi atau prinsip dari penyelesaian permasalahan dilema kita itu sendiri dari 3, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. Mana yang ibu ambil prinsipnya? Sebenarnya semuanya ya. Sebenarnya semuanya, tapi lebih menekankan kepada peraturan mungkin ya. Peraturan peduli juga sih ya. Kalau peraturan memang itu aturan dari seorang ASN itu kan tingkat kedisiplinannya harus diterapkan, terus juga harus lebih berakhlak mulia, harus berkarakter lagi, harus mewujudkan budaya positif kan di sekolah ini. Kalau misalnya kedisiplinan kurang, bagaimana akan mewujudkan budaya positif di sekolah ini gitu. Iya. Jadi memang paradigma yang ibu ambil memang lebih ke jangka pendek lawan jangka panjang gitu ya, dan dengan prinsip berpikir berbasis peraturan dan berbasis rasa peduli. Ibu terima kasih atas waktu yang sudah ibu luangkan untuk saya. Saya banyak belajar dari ibu. Sebagai seorang pimpinan saya lihat ibu memang sangat luar biasa. Saya tadi disambut oleh ibu dengan suatu kehangatan gitu yang saya juga kaget, ya Allah, ternyata ada ya kepala sekolah yang baik seperti itu. Mohon maaf mungkin ya tadi mau kesini pagi-pagi mungkin ya. Tidak apa-apa ibu, saya maklum karena waktu memang yang terbatas, mohon maaf. karena memang saya tidak menjadwalkan dari awal ya. Ini juga saya berterima kasih sekali ibu sudah mau meluangkan waktu di waktu-waktu mepet ini yang memang sangat padat gitu ya Bu ya. Betul ya. Ibu mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan juga terima kasih atas sharing ilmunya kepada saya. Sama-sama. Saya juga mohon maaf apabila jawabannya kurang tepat atau kurang memuaskan. Itu sudah sangat luar biasa. Kita mah saling belajar aja ya. Sama-sama Ibu, amin. Alhamdulillah. Terima kasih udah percaya nih, udah menyimpan kepercayaan kepada saya maju, alhamdulillah Ibu, saya doakan mudah-mudahan sekolah ini selalu maju sesuai dengan namanya gitu ya. Dipimpin oleh Ibu yang tentu kualitasnya tidak diragukan lagi. Saya yakin dan percaya kualitas yang dilakukan di sekolah akan menghasilkan siswa-siswa yang sangat luar biasa. Amin. Terima kasih Ibu juga, sehat selalu, bahagia dan sukses selamanya. Mudah-mudahan menjadi guru penggerak.